jelas-jelas hanya bilang mau naik ke atas untuk minum. Namun pria itu langsung berhasil merebut hati Dewi penjual. Sementara mantan pacar yang datang untuk memohon kembali, kebetulan mendengar bahwa Dewi itu sudah dimanfaatkan sepenuhnya. Dan mantan pacar itu tidak pernah menyangka, yang berhasil merebut Dewi itu adalah seorang pemuda miskin. Tapi justru pemuda miskin yang biasa ini, namun bisa membuat pembimbing yang lembut itu jatuh hati padanya. Bunga sekolah dengan senang hati melangkah maju. Bahkan kakak perempuan yang baik hati juga membuatkan sarapan hangat untuknya. Namun yang tidak diketahui orang adalah, Shen Yuan dulunya juga merupakan seorang anak orang kaya sejati. Dia adalah sosok yang selalu diidam-idamkan di universitas. Baru saja tiba di universitas, dia berhasil mendekati kakak kelas terbaik dari jurusan pramugari Angkatan 2. Namun kehidupan yang bikin iri ini, namun terhenti saat tahun ketiga. Sebuah bencana membuat keluarganya bangkrut, dan memiliki utang luar negeri 1 juta. Setelah bangkrut, Shen Yuan mengajak teman sekamarnya ke warnet untuk bermain game. Teman sekamar sudah malas untuk menghiraukannya, dan teman-teman yang tidak baik sebelumnya malah menjauh darinya. Hingga akhirnya, pacar pramugari, Zhou Wanting, mengajukan perpisahan. Alasan tentu saja karena dia sudah tidak punya uang. Cinta selama 3 tahun, Ting langsung putus begitu saja. Kau benar-benar sekejam itu. Omongannya seperti seorang pejuang cinta sejati. Apakah kau tidak tahu seberapa banyak perasaan kita? Dan jangan panggil aku Ting lagi. Panggilanmu benar-benar terasa asing. Mulai sekarang, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Setelah selesai berbicara, Zhou Wanting berjalan menuju sebuah mobil mewah. Tiba-tiba, Shen Yuan mendekat. Beberapa tas merek yang kubeli untukmu saat itu. Kembalikan saja padaku. Mendengar itu, Zhou Wanting langsung tidak senang. Aku sudah menemanimu selama 3 tahun dan hanya membeli beberapa tas jelek. Sudah putus masih ingin mengambilnya kembali. Shen Yuan merasa uang tidak perlu diambil kembali. Mari kita kembali mengulang kenangan lama. Saat itu, jendela mobil terbuka. Seorang paman berkacamata berkata sambil tersenyum. Ting, masuklah ke dalam mobil, tidak perlu marah. Adik kecil, kamu mau kemana? Biarkan aku mengantarmu. Aku dan Ting tidak terburu-buru. Aku khawatir kamu berpikiran negatif. Mari kita aman-aman mengantarmu pulang. Melihat satu sama lain menyakiti hati, Shen Yuan juga tidak berniat untuk bersabar lagi. Zhou Wanting adalah gadis yang baik. Tolong, pastikan kamu merawatnya dengan baik. Kita sebagai pria harus memberikan yang terbaik bagi wanita. Banyak kebiasaan Wanting, Kak, tolong catat. Pertama, dia suka menggunakan produk nomor 001. Kedua, kualitas SW tidak perlu terlalu bagus karena tidak praktis. Selain itu, kostum perawat dan polisi adalah favoritnya. Shen Yuan belum selesai berbicara. Kakak langsung pergi dengan Zhou Wanting dengan angkuh. Zhou Wanting, semoga pilihanmu dapat membentuk kehidupan sempurna untukmu. Pada saat itu, suara ding-ding terdengar. Sistem kehidupan sempurna mulai memuat. Tugas berbatas waktu dimulai. Untuk menghabiskan uang pada lawan jenis yang cocok dengan tingkat ketertarikan di atas 60. Kamu akan mendapatkan pengembalian biaya 3 kali lipat. Shen Yuan terkejut. Dirimu belum mati, kan? Kenapa tiba-tiba ada halusinasi? Shen Yuan, kamu harus berperilaku seperti laki-laki. Putus cinta saja tidak seharusnya membuatmu seperti ini. Orang yang berbicara adalah pembimbing Shen Yuan, Li Xiao. Tadi aku melihat semuanya. Dalam kata-kata kalian, ini paling tepat. Putus ya putus, masih banyak yang lain. Tiba-tiba Shen Yuan menyadari. Di atas kepala guru ada angka 65 yang menunjukkan tingkat ketertarikan. Ini membuat Shen Yuan menyadari. Sistem kehidupan sempurna tadi bukanlah halusinasi. Ngomong-ngomong, tentang beasiswa yang aku sebutkan terakhir kali. Segera serahkan datamu, ya. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa aku bantu. Shen Yuan menolak. Beberapa ribu masih terlalu sedikit untuk utangnya. Dia merasa lebih baik memberikan kepada teman sekelas yang lebih membutuhkan. Sebelum pergi, Li Xiao menghibur. Jika ada kesulitan, bisa mencarinya. Masalah perasaan juga bisa. Tiba-tiba Shen Yuan menyadari. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menguji pengembalian sistem. Maka, Shen Yuan dengan berani menggenggam tangan Li Xiao. Terima kasih, Bully, sudah begitu peduli padaku. Tunggu sebentar, aku akan membelikanmu segelas teh susu. Tak lama kemudian, Shen Yuan membeli teh susu seharga 6 yuan. Kemudian ia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Dia melihat bahwa akun benar-benar menerima 18 yuan. Ternyata pengembalian ganda itu benar-benar ada. Shen Yuan menyadari bahwa selama Bully memiliki ketertarikan padanya, selalu di atas 60, dia bisa terus-menerus menghabiskan uang untuknya. Selama dia mengelola dengan baik, keluarganya akan lebih kaya daripada sebelumnya. Tapi sekarang modal Shen Yuan hanya 99 yuan. Sekarang yang terpenting adalah mendapatkan modal yang cukup. Tak lama kemudian, Shen Yuan meminjam uang melalui pinjaman online. Dia mendapatkan sekitar 50.000. Berikutnya adalah memberikan hadiah kepada Bully. Namun, memberi hadiah juga ada caranya. 1 jam kemudian, Shen Yuan datang dengan tas baru senilai 40.000 untuk menemui Bully. Shen Yuan berniat mengatakan bahwa ini adalah tiruan berkualitas tinggi. Dengan begitu, Bully seharusnya mau menerimanya. Shen Yuan, bagaimana bisa ini kamu? Tak lama kemudian, Li Xiao membuka pintu dengan menggunakan sendok. Shen Yuan tidak banyak bicara. Ia mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah ungkapan niatnya. Untuk berterima kasih atas perhatian guru. Li Xiao segera mengetahui. Ini pasti tas yang tidak murah. Tetapi Shen Yuan berkata tas ini adalah tiruan berkualitas tinggi dan hanya 200 yuan. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk guru. Agar tidak lagi menjadi beban bagi Shen Yuan, Li Xiao tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menerimanya. Dia berencana untuk membalasnya pada hari raya atau ulang tahun ke depan. Ngomong-ngomong, Shen Yuan, kamu belum makan, kan?
tinggallah untuk makan dulu sebelum pergi. Saat itu, Shen Yuan menerima pesan SMS pemberitahuan saldo. Setelah mendapatkan cashback 3 kali lipat, saldo yang dimilikinya sekarang adalah 12 yuan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendapatkan uang sebanyak ini. Perasaan ini membuatnya sangat senang. Apakah kita hanya berdua yang makan? Guru Li, di mana pacarmu? Kenapa bicara? Aku tidak punya pacar. Kenapa ini tidak bisa dilepas? Karena ikatannya terlalu ketat. Li Xiao sudah lama tidak bisa melepas apron. Shen Yuan tanpa banyak bicara, langsung maju membantu guru keluar dari kesulitan. Kalian sedang melakukan apa? Pada saat itu, sosok muncul. Dari penampilannya, dia seharusnya seorang pramugari. Dia adalah adikku, Li Meng. Li Xiao segera maju dan menarik lengan adiknya untuk memperkenalkan. Hai, apa kabar? Shen Yuan dengan agak canggung menyapa. Namun Li Meng langsung berkata bahwa dia tidak baik. Ini membuat suasana semakin canggung. Shen Yuan berkata bahwa dia sudah makan dan akan kembali ke sekolah. Kak, dia punya niat tidak baik. Li Meng langsung melihat ada yang tidak beres dengan anak laki-laki ini. Siswa yang begitu berani bahkan berpikir untuk mendekati guru. Namun Li Xiao tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Hanya menganggap Shen Yuan sebagai muridnya. Dalam perjalanan pulang, Shen Yuan berpikir untuk siapa dia akan berbelanja selanjutnya. Karena belanja tergantung pada rasa suka. Pada saat itu, Shen Yuan menabrak sosok. Yuan, ini adalah dewi saya, Fang Minhui. Pergi nonton film dengan sialan Li Zanpeng itu. Ini adalah teman sekamar Shen Yuan, Huang Mao. Fang Minhui mengenal Shen Yuan. Dia adalah bunga kelas dari kelas 2. Lao Huang benar-benar mencintai sendirian. Mereka bahkan tidak pernah berbicara satu sama lain. Saat Huang Mao sedang mengeluh, dua sosok cantik berjalan mendekat. Dia adalah Fang Minhui dan sahabatnya. Huang Mao masih berhayal, mengira bahwa mereka hanya menonton film. Dia masih memiliki kesempatan. Tiba-tiba Shen Yuan terkejut, karena dia menemukan bahwa Fang Minhui juga memiliki ketertarikan. Dan ketertarikan itu lebih tinggi daripada Li Xiao. Saat lewat, sahabatnya berkata bahwa Shen Yuan baru saja ditinggal pacarnya. Dan Fang Minhui pun melirik ke arah Shen Yuan. Ketika pelatihan militer saat awal sekolah, sahabatnya mendorongnya untuk memberikan minuman kepada Shen Yuan. Setelah mengetahui bahwa keluarga Shen Yuan bangkrut, ketertarikan Fang Minhui sedang cepat menurun. Jadi, Shen Yuan tidak berniat hanya duduk dan menunggu. Jika Lao Huang, Fang Minhui bersama saya, apakah kamu keberatan? Selama dia tidak bersama Li Zanpeng, saya tidak keberatan dengan pria manapun. Maka, Shen Yuan dengan tegas menghampiri Fang Minhui. Dia akan mengambil inisiatif. Sahabatnya segera menghalangi, karena takut Shen Yuan melakukan sesuatu. Apakah kamu ada waktu besok, Minhui? Saya sudah memesan tempat di Xingkunji. Mau ikut pergi dengan saya? Sahabatnya sedikit meragukan dompet Shen Yuan. Karena restoran Jepang itu, biaya untuk orang-orang mulai dari 1.000. Saya ingin minta tolong kamu memilihkan hadiah ulang tahun untuk adik perempuan saya. Jika memungkinkan, beri saya jawaban besok siang. Kita akan berhubungan besok. Sahabatnya merasa jika tidak pergi, tidak masalah. Lagi pula, makanan gratis hanya butuh jalan-jalan saja. Maka, keesokan harinya sore, kedua orang itu tiba di restoran Jepang yang mereka janjikan. Shen Yuan mendengar bahwa keluargamu sekarang juga kesulitan. Tidak perlu membuang-buang uang seperti itu. Namun, Shen Yuan hanya tersenyum kecil. Tak apa, masakan Jepang di toko ini. Rasanya tidak perlu diragukan, sangat berharga. Tiba-tiba mengundang saya makan. Benarkah hanya untuk membantumu memilih hadiah untuk adikmu? Shen Yuan menyatakan memang seperti itu. Setelah mendengar, tingkat ketertarikan Fang Minhui sekali lagi mulai menurun dengan cepat. Maka Shen Yuan memutuskan untuk lebih jujur. Saat pelatihan militer, kamu sering membelikanku minuman. Malamnya juga menemani saya berbicara. Semua ini selalu saya simpan di hati. Setelah itu, tingkat ketertarikan Fang Minhui mulai meningkat. Namun suasananya terlalu mengambang. Shen Yuan masih merasa sedikit tidak tenang. Beberapa jam kemudian, Shen Yuan melakukan pembayaran. Total pengeluaran adalah 2.007. Fang Minhui merasa sedikit terhangatkan. Uang saku bulanan dia juga hanya 3.000. Sementara itu, Li Zanpeng berkata akan pergi nonton film. Tapi akhirnya dia bilang kita harus puas dengan makan di kantin sekolah. Jelas-jelas punya uang tapi sangat pelit. Setelah menerima cashback 5.007, tugas baru terus dipublikasikan. Untuk pengeluaran terhadap lawan jenis yang melebihi 60. Dan mendapatkan ketertarikan dari lawan jenis akan mendapatkan cashback tambahan. Tiba-tiba, Fang Minhui menyadari semakin lama melihat Shen Yuan, semakin menarik. Ini sepertinya adalah kekuatan uang. Tak lama kemudian, keduanya tiba di Guojin. Fang Minhui datang untuk memilih hadiah untuk adiknya. Namun di sini mereka bertemu dengan Zhao Wanting yang baru putus dan si paman. Minhui, ayo kita jalan-jalan ke toko lain dulu. Namun si paman berkata, sudah datang, kenapa tidak masuk? Lebih baik masuk dan lihat-lihat. Zhao Wanting juga bertanya, siapa wanita ini? Kebetulan saya juga datang untuk berbelanja. Memilih hadiah untuk adik. Kamu seharusnya pergi ke pasar mainan PF untuk membeli hadiah. Di sini, apakah kamu mampu membelinya? Meskipun saya tidak mengenalmu, adik ini. Tapi saya dengan baik hati ingin mengingatkanmu. Jangan sampai tertipu oleh orang seperti ini. Apa urusanmu? Lagi pula, apa yang dimaksud dengan menipu? Siapa yang saya tipu? Apakah saya menipumu? Si paman terus bersikap sinis. Dia merasa Shen Yuan tidak perlu berpura-pura kaya meskipun tidak punya uang. Saat itu, tugas berbatas waktu diterbitkan. Menghabiskan uang untuk orang lawan jenis yang memiliki lebih dari 60 kesukaan. Dan menyebabkan emosi negatif orang lain meningkat akan mendapatkan hadiah. Sebenarnya ingin memberi sedikit muka kepada kedua orang itu.
Tapi sekarang sistem telah menerbitkan tugas. Shen Yuan tidak punya alasan untuk tidak bertindak. Pelayan juga mengetahui bahwa keluarga Shen Yuan bangkrut. Maka mereka mulai menghindar untuk melayani Shen Yuan. Tak lama, Zhou Wanting sudah memilih tas yang diinginkannya. Namun pelayan berkata ada beberapa aksesori yang cocok, tapi sedikit mahal. Jika dijumlahkan, totalnya harus 100.000. Sementara itu, Shen Yuan dan Fang Minhui juga sedang memilih. Fang Minhui merasa tas itu pasti disukai adiknya. Tapi pelayan di samping berkata totalnya harus 50.000. Dia tidak percaya bahwa Shen Yuan mampu membelinya. Zhou Wanting mendesak si paman untuk menunjukkan kekuatan sebagai pacar. Tapi si paman sebenarnya tidak memiliki 100.000 di rekeningnya. Kakak perempuan, saya ingin kedua tas itu. Saya juga mau aksesori yang direkomendasikan oleh gadis tadi. Ketika kalimat itu diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Tuan Shen membeli 2 tas dan aksesoris. Yang satu harganya 113.100. Shen Yuan tidak banyak bicara. Dia langsung ingin membayar dengan kartu. Pelayan awalnya mengira ini adalah usaha yang sia-sia. Namun, Shen Yuan yang bangkrut, justru sekarang lebih kaya dan angkuh dari sebelumnya. Shen Yuan, bukankah keluargamu sudah bangkrut? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Jangan-jangan kamu meminjam uang? Apapun yang kalian pikirkan, terserah. Kamu juga terlihat tidak kekurangan uang. Atau seharusnya beli tas lagi untuk Zhou Wanting. Lebih dari 20.000 pasti uang kecil bagimu, kan? Seorang pria harus dermawan, kan? Kamu tidak akan peduli dengan sedikit uang ini, kan? Kakak tentara, tunjukkan kemampuanmu, jangan biarkan dia. Zhou Wanting agak kehilangan muka. Tunggu, saya akan mengambil telepon sebentar. Paman berpura-pura ada urusan dan berencana untuk pergi. Setelah kedua orang itu pergi, Shen Yuan juga melihat emosi negatif mereka yang meningkat. Untuk berterima kasih atas ejekan tadi, Shen Yuan juga menyatakan bahwa dia merasa agak malu. Jadi dia langsung memberikan kedua tas itu kepada Fang Minhui. Fang Minhui merasa sedikit cemas. Dia khawatir akan memberikan kesan buruk sebagai wanita materialistis kepada Shen Yuan. Tidak peduli, ini baru permulaan. Kita masih punya waktu, terima saja dulu. Jika menolak lagi, aku akan merasa sedih, loh. Karena menyelesaikan tugas. Ditambah dengan nilai negatif 15. Shen Yuan mendapat total 6 kali uang kembali, yaitu 78 kata. Sekarang Fang Minhui adalah mesin uang bagi Shen Yuan. Dia berencana untuk menjaga dengan baik. Meskipun sangat mendesak, tapi Shen Yuan masih berencana untuk mengantarnya pulang. Sementara Fang Minhui terkejut bahwa Shen Yuan tidak menyebutkan pergi ke hotel. Jika tidak, dia benar-benar ingin. Baru saja kembali ke asrama, Shen Yuan melihat sekelompok anak buah yang sedang mengagumi Li Zanpeng yang berhasil mendapatkan bunga kelas. Ketika Shen Yuan lewat, Li Zanpeng bahkan meninggikan suaranya sedikit. Dia bilang nanti semua kelas akan makan bersama untuk meramaikan suasana. Tiba di asrama, teman sekamar sangat tidak senang dengan Li Zanpeng. Shen Yuan hanya tersenyum percaya diri. Tenang saja, Fang Minhui tidak akan bersamanya. Melihat saldo bank yang cukup, Shen Yuan berencana untuk pulang besok. Keesokan harinya Shen Yuan pulang ke rumah, dan menemukan bahwa paman juga ada di sana. Lao Shen segera mempersilakan Shen Yuan masuk ke dalam. Berdiri di luar pintu, Shen Yuan mengetahui bahwa paman datang untuk menagih utang. Dalam 2 hari ini harus lunas. Ibu Shen tidak senang. Dia langsung membuka usaha cucian mobil. Keluarga sendiri meminjamkan dia 300.000 dan tidak pernah menagih. Sekarang keluarga hanya meminjamkan 200.000. Dia datang berulang kali untuk menagih. Melihatnya hampir terjadi pertengkaran. Lao Shen menyuruh istrinya untuk mengambil perhiasan emas dan menjualnya. Nanti kalau sudah punya uang, baru beli lagi. Dengan suara ding-ding, tugas untuk membayar utang keluarga dibuka. Pembayaran 200.000 pertama akan mendapatkan 1 juta uang belanja khusus mobil. Meskipun tidak ada tugas, Shen Yuan juga berencana untuk membantu Lao Shen meringankan beban. Tak lama kemudian, Ibu Shen mengeluarkan sebuah kotak kayu. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak tega menjualnya. Sekarang masih bernilai puluhan ribu. Mendengar ini, Shen Yuan merasa sedikit malu. Saat tahun pertama kuliah, dia pernah mencuri 2 cincin emas. Saat itu hanya untuk membeli tas untuk Zhou Wanting. Bu, Pa, saya punya uang. Mengenangkan ini, Shen Yuan langsung membuka pintu dan masuk. Orang tua mengira Shen Yuan sedang bercanda. Uang segitu lebih baik untuk mengisi kartu makan di kantin saja. Shen Yuan tidak banyak bicara. Dia langsung mentransfer 200.000 kepada Lao Shen. Penjelasannya adalah, dulu dia mencuri beberapa BTC dengan teman-temannya. Baru 2 hari ini dia berhasil mencairkannya. Maka Lao Shen langsung menggunakan 200.000 ini untuk mengusir musibah. Ibu Shen langsung mengusir orang tersebut. Setelah diterima, bisa pergi. Nanti, kita sebaiknya mengurangi pertemanan antara kedua keluarga. Tidak mengerti bahasa manusia, saya bilang pergi. Setelah diusir, paman merasa agak menyesal. Dia curiga sepupunya memiliki usaha baru. Saya melakukan ini hari ini. Bagaimana nanti kita harus berurusan? Aduh, kenapa saya harus datang ke sini? Setelah menyelesaikan tugas, Shen Yuan mendapatkan total 1,4 juta. Di antaranya 1 juta adalah uang belanja eksklusif. Sekarang saldo adalah 2,18 juta. Tapi sekarang hutang yang harus dilunasi di rumah sangat banyak. Masih harus mencari lebih banyak uang terlebih dahulu. Shen Yuan memperkirakan bisa memberikan kepada Lao Shen hanya 200.000. Jadi dia bilang masih ada 200.000. Apakah Lao Shen membutuhkannya dengan segera? Ibu Shen merasa bisa disimpan terlebih dahulu. Hutang lainnya tidak terlalu mendesak saat ini. Namun Lao Shen merasa canggung dan berkata, itu Shen Yuan. Ambil dulu 50.000 untuk ayahmu. Shen Yuan tersenyum bahagia. Ayah dulu juga seperti ini dengan saya. Situasi meminta uang darinya sama persis.
Hal genetika ini memang menarik. Setelah meninggalkan rumah, Shen Yuan menemukan pembimbingnya, Li Xiao. Apakah kamu ada waktu malam ini? Saya ingin mengajakmu makan. Lain kali kamu sudah mengajak saya makan sekali. Saya seharusnya membalas undangan itu. Tapi sesaat kemudian, Shen Yuan melihat ekspresi dingin Li Meng. Shen Yuan menyadari bahwa adik pembimbing ini, seperti musuh sendiri, benar-benar tidak bisa dilawan. Dosen pembimbing, saya tiba-tiba ingat ada urusan di sekolah. Mungkin malam ini tidak ada waktu. Kita bahas tentang balas budi lain kali, saya pergi dulu. Saat itu, Shen Yuan teringat masa lalu. Mengemudi sambil membawa Zhou Wanting merasakan angin sepoi-sepoi. Benar-benar nyaman dan menyegarkan. Shen Yuan ingat masih ada uang belanja. Jadi dia mengirimkan pesan kepada Fang Minhui untuk melihat mobil di siang hari. 1 jam kemudian, keduanya tiba di dealer 4S yang paling unggul. Pramuniaga mendekat untuk melayani. Tapi dia mengenali Fang Minhui. Fang Minhui juga mengenali orang ini. Ini adalah senior Qin yang pernah mengejar dirinya di SMA. Shen Yuan menunjuk ke M9 di samping. Dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang mobil ini. Qin yang sangat tidak senang. M9 dengan spesifikasi terendah harganya 500.000. Dia merasa anak ini datang hanya untuk pamer. Sementara dia sekarang berpenghasilan lebih dari 10.000 per bulan. Dia adalah seorang sales elit yang bekerja menggunakan Honda Accord seharga 200.000. Dialah pilihan utama bagi para gadis. Sudah lama tidak bertemu dengan Minhui. Malam ini mari kita mengenang masa lalu. Fang Minhui langsung menolak di tempat. Halo, bisa atur jadwal test drive. Shen Yuan sudah duduk di dalam mobil. Namun, Qin yang merasa semakin tidak senang. Dia langsung bilang mobil test drive dibawa keluar oleh bos. Shen Yuan melihat semuanya dengan jelas. Resepsionis, tolong bantu saya untuk mengatur penjual yang baru. Saya ingin test drive. Selamat siang, nama saya Chen Na. Saya adalah konsultan penjualan di sini. Ada yang bisa saya bantu? Qin yang di sampingnya mengolok-olok dalam hati. Orang miskin pasti membawa cewek untuk berpura-pura. Dia sudah sering melihat orang seperti ini. Di jalan test drive, Chen Na memperkenalkan berbagai keunggulan mobil. Namun, perhatian Shen Yuan ada pada Chen Na. Sangat profesional, wajah, suara, dan tubuhnya. Dia juga tidak kalah dari Fang Minhui. Tuan, anggaran Anda sekitar berapa? Shen Yuan bertanya apakah ada mobil yang tersedia. Dia ingin mengambil mobil hari ini. Ini membuat Chen Na terkejut. Dia segera melakukan pengecekan. Dalam waktu seminggu, pasti bisa mengambil mobil. Tuan, silakan istirahat sebentar di toko. Setoran awal hanya perlu dibayar sebesar 50.000. Saya akan mengambil kontrak. Kembali ke toko. Rekan kerja bertanya bagaimana pembicaraannya. Chen Na menyatakan bahwa klien sudah membeli. Qin yang hanya mengejek, pura-pura saja. Saat pembayaran, dia tiba-tiba menghilang dengan berbagai alasan. Yang saya maksud adalah Tuan Shen yang membeli. Dan dia telah menyiapkan pembayaran penuh. Kata-kata Chen Na ini membuat keduanya terkejut. Bodoh sekali, bisa kehilangan transaksi sebesar ini. Ini benar-benar kerugian besar. Tuan Shen, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi saya kapan saja. Anda mau pergi kemana setelah ini? Apakah Anda perlu saya antar? Tidak perlu, kami bisa naik taksi sendiri. Fang Minhui langsung menarik Shen Yuan dan menolak. Chen Na merasa sedikit canggung. Sementara itu, menjaga keunggulan klien menjadi prioritas. Menyebabkan pacar orang lain tidak senang, ini buruk. Hui, sebaiknya pergi makan sekarang. Fang Minhui hanya menjawab dengan satu kata, oh. Shen Yuan langsung tahu bahwa Fang Minhui cemburu. Saya dan dia hanya memiliki hubungan penjual dan pembeli. Tidak ada apa-apa. Aku melihat kamu sangat senang berbincang dengannya. Juga melihat postingan di media sosialnya. Sudah melihatnya cukup lama. Sebenarnya hanyalah kebiasaan saja. Setiap kali menambah teman, selalu terbiasa untuk melihat postingan media sosial. Fang Minhui juga tidak tahu mengapa dia cemburu. Tapi dia tahu bahwa gaya seperti ini sangat mudah menarik perhatian wanita lain. Dia harus menjebak agar berhasil. Shen Yuan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Mari makan dulu. Setelah makan, kita pergi memilih hadiah di Guojin. Fang Minhui merasa tidak pantas terus-menerus meminta Shen Yuan mengeluarkan uang. Dengan cara ini, dia akan terlalu materialistis. Beberapa tas untuk wanita itu hal yang biasa. Lagi pula, ada 7 hari dalam seminggu. Dengan begitu, setiap hari tidak akan sama. Beberapa saat kemudian di restoran, Shen Yuan bertanya dengan makna mendalam. Hui, hari ini mau minum minuman dingin atau panas? Fang Minhui tentu mengerti makna di balik itu. Dia dengan malu menjawab minuman dingin. Ini membuat Shen Yuan merasa canggung. Tapi terakhir kali dengan Zhou Wanting sudah 2 bulan yang lalu. Dia juga memang perlu berbelanja. Jadi 3 jam kemudian langit sudah gelap. Barang-barang yang dijual Shen Yuan kepada Fang Minhui, totalnya menghabiskan lebih dari 80.000. Dan sekarang saldo Shen Yuan adalah pukul 2.25 juta. Hui, bagaimana kalau malam ini? Jangan kembali ke asrama saja. Tiba-tiba Shen Yuan berbicara. Sementara Fang Min hanya mengangguk dengan wajah merah. Saat dunia Shen Yuan sedang mandi, Fang Minhui berpikir bagaimana membalas pesan sahabatnya. Karena sahabatnya bertanya kenapa dia belum pulang. Akhirnya Fang Minhui mencari alasan seadanya. Tapi pemikiran sebenarnya adalah, maaf, Ling. Dia memberikan terlalu banyak. Setengah jam kemudian, Shen Yuan sama sekali tidak menyangka. Hui ternyata, meskipun merasa sangat baik tetapi juga sangat lelah. Sepertinya biasanya kekurangan olahraga. Belum beristirahat dengan baik. Fang Minhui ternyata, menyadari hal itu, Shen Yuan memang sedikit panik. Setelah berhasil mendapatkan kembang kelas, Fang Minhui, keesokan harinya, Shen Yuan kembali ke asrama. Begitu kembali,
dia langsung melunasi semua pinjaman. Juga ada 10.000 dari sahabat baiknya, Li Yuhang. Saat itu, keluarganya bangkrut. Hanya Li Yuhang yang bersedia membantu Shen Yuan. Liao San, di mana kamu semalam? Grup kelas mengatakan ada pertemuan teman sekelas malam ini. Apakah kamu mau pergi? Shen Yuan membuka grup kelas. Dia menemukan Li Zanpeng mengatakan ingin makan bersama. Menemukan Li Zan mengatakan makan. Sebenarnya hanya untuk menunjukkan. Sebenarnya hanya untuk pamer mobil barunya. Shen Yuan tidak memiliki pikiran untuk pergi. Saat itu, sahabat baiknya Li Yuhang mengirim pesan. Mengajak Shen Yuan untuk tampil sedikit malam ini. Sementara itu, tugas diumumkan. Pemilik mendapatkan dana investasi khusus 1 juta. Investasi yang didapatkan akan dikembalikan 2 kali lipat dari nilai 1 juta. Pemilik baru mendapatkan pengembalian penuh dari investasi gabungan. Perlu menginvestasikan semua pendapatan yang didapat dalam 1 minggu untuk mendapatkan pengembalian 2 kali lipat. Tugas datang tepat pada waktunya. Shen Yuan ingat bahwa bar milik Li Yuhang sedang direnovasi. Mungkin bisa berinvestasi di barnya untuk bersenang-senang. Jadi, Shen Yuan dengan senang hati setuju dengan sahabatnya. Di dalam ruang VIP malam itu, Li Shao masih menunggu siapa. Saya hampir mati kelaparan di sini. Pria berbaju kemeja sudah tidak sabar. Bukankah saudara-saudara penting sudah datang semua? Betul, orang penting juga tidak akan terlambat. Gangxi dan Jiankan Ajie juga sudah tidak sabar. Sahabat baik Li Yuhang mengatakan Shen Yuan akan segera tiba. Bisa mulai dengan makan sedikit buah sebagai camilan. Pria berbaju kemeja sedikit bingung. Bukankah keluarga Shen Yuan sudah bangkrut? Kenapa masih memanggilnya? Malam ini saya yang mentraktir dan tidak membiarkanmu mengeluarkan uang. Apa yang kamu tidak suka? Shen Yuan adalah teman masa kecil saya. Tidak bisa disamakan. Li Shao bilang kita tunggu saja. Kasin, pacarmu tidak bilang mau datang malam ini juga. Kacamata Ajie mengatakan dia akan segera datang. Di perjalanan ada sedikit kemacetan. Rumah sepupu selalu menjadi bawahan keluarga saya. Seandainya bukan karena saya yang membawanya, dia bahkan tidak punya hak untuk ikut acara seperti ini. Pria berkemeja sangat iri pada Ajie. Karena pacarnya benar-benar luar biasa. Ini membuat Ajie full of fantasias. Maaf telah membuat kalian menunggu lama. Tak lama kemudian, Shen Yuan membuka pintu ruang dan masuk. Melihat Shen Yuan datang, Li Yuhang segera mulai bercanda dengan Shen Yuan. Hubungan mereka tetap baik seperti biasa. Kamu memang beruntung. Semua orang mengemudikan mobil sendiri. Tidak menyangka kamu sudah punya sopir. Saat itu, pria berkemeja mulai bersikap aneh. Maaf, ini jam pulang kerja. Terjebak macet, jadi terlambat. Saat itu, pacar kacamata Ajie juga tiba. Dan dia ternyata adalah Chen Na, seorang penjual mobil. Ajie mulai memperkenalkan. Tetapi saat memperkenalkan, dia merasakan rasa superioritas yang luar biasa. Bagaimanapun juga, pacar saya sangat cantik. Dan Chen Na juga mengenali Shen Yuan. Karena kemarin Shen Yuan menyebut M9. Itulah yang ditangani oleh Chen Na. Tetapi Chen Na melihat Shen Yuan tidak menyapa. Dia pun menganggap ini adalah pertemuan pertama mereka. 50 menit kemudian. Semua sudah makan, dengarkan saya beberapa kata. Saya ingin memperbaiki bar yang saya kelola sedikit. Yang hadir di sini semua teman baik saya. Apakah ada yang ingin berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan bersama? Perkiraan biaya investasi adalah 2,4 juta. Saya akan melepaskan 30% saham. Yaitu sekitar 700.000 investasi. Bagaimana pendapat kalian? Semua orang terdiam. Pria berkemeja tahu bahwa Li Yuhang berasal dari keluarga kaya. Pastinya dia mengalami kegagalan dalam investasi sebelumnya. Ayahnya tidak lagi memberinya uang. Orang lain juga memiliki pikiran yang sama. Makan gratis boleh, tapi meminta untuk mengeluarkan uang tidak bisa. Bagaimanapun juga, menurut mereka, apa yang dilakukan Li Yuhang pada akhirnya pasti akan merugikan. Li Yuhang melihat situasi itu juga merasa tidak enak. Sekelompok orang ini biasanya hanya menemani untuk makan dan minum. Meminjam uang pun tidak ada masalah. Hari ini butuh sedikit dukungan. Shen Yuan juga sudah dianggap selesai. Orang lain tampak seperti sudah mati. Kenapa setelah makan, semua jadi bisu? Kalian semua masih bisa bicara sedikit. Pria berkemeja mencari-cari alasan untuk berkata. Jika kurang beberapa ribu, kita bisa patungan. Nanti bisa dibayar kembali. Orang lain juga ikut menyetujui. Hanya saja tidak mengatakan untuk ikut berinvestasi. Sialan. Semua orang bergantung pada keluarga. Uang saku saja tidak cukup. Li Yuhang merasakan kedinginan di hati. Dia merasa mungkin dia terlalu menganggap tinggi kelompok saudara ini. Terutama pria berkemeja yang mencoba meminta uang. Jika semua orang tidak berpikir demikian, ya sudah, anggap saja selesai. Itulah yang benar, Li Shao. Semua orang harus makan dan minum. Teruslah bersenang-senang. Jika kalian mau bersenang-senang, silakan, saya pergi dulu. Di samping, Shen Yuan memperhatikannya. Saat itu, keluarganya bangkrut. Dia sudah mengalami semua ini sebelumnya. Kalau tidak, saya akan investasikan 70.000 ini. Akhirnya, Shen Yuan berbicara dengan tenang. Dalam sekejap, semua orang memperhatikan Shen Yuan. Karena kalimat ini ternyata keluar dari mulut Shen Yuan. Lebih baik Shen Yuan tidak bercanda seperti ini. Kita semua bukan baru kenal denganmu. Iya, membual tidak ada gunanya. Kalau tidak, kamu harus cuci muka dan menyegarkan diri. Saat ini, Li Shao merasa tidak nyaman. Di mana ada waktu untuk mendengarkan omong kosong ini. Bro, saya lebih tua darimu beberapa tahun dan pengalaman saya lebih kaya. Beberapa hal sebaiknya dilakukan sesuai kemampuan. Iya, Shen Yuan, kan kamu tadi datang dengan taksi. Kalau begitu, saya akan membayarkan ongkos taksi pergi pulang untukmu. Melihat semua orang mengejek Shen Yuan. Namun, Chen Na merasa aneh. Tapi langsung menghabiskan 60.000 untuk mengeluarkan mobil.
Meskipun saya ingin membantu Tuan Sen, tapi saya yang hanya orang luar ini, sudah terburu-buru ikut campur untuk berbicara untuknya. Apakah itu justru akan menimbulkan masalah baginya? 700.000 sudah ditransfer, lihatlah. Sen Yuan langsung mentransfer tanpa bicara banyak. Li Yuhang membuka pesan, dan tangan beliau pun mulai bergetar sedikit. Pria berkemeja itu masih tidak tahu apa yang terjadi, sampai Li Yuhang menunjukkan pesan itu kepadanya. Hal ini membuat pria berkemeja itu benar-benar terkejut. Biarkan saya menghitung dengan teliti. Sialan, ini benar-benar 700.000. Tiba-tiba arah angin berubah. Chen Na juga penasaran dan menoleh. Bagaimanapun juga, menurut pandangannya, adalah hal yang wajar bagi Sen Yuan untuk memiliki uang. Para pria kaya yang ada di sana sedikit terkejut, karena mereka menemukan Li Yuhang tertegun sambil memegang ponselnya. Pria berkemeja itu langsung ingin pergi setelah melihat pesan transfer 700.000. Dia langsung ingin meninggalkan tempat itu. Dia tidak pernah menyangka, Sen Yuan yang keluarganya bangkrut, ternyata masih memiliki kekuatan finansial ini. Malam ini benar-benar membuatnya terkesan. Li Sao, pesan apa? Biarkan aku lihat. Ajie juga penasaran dan mendekat untuk melihat. Itu, aku ada urusan di rumah, jadi pergi dulu. Ajie selesai melihat dan langsung pergi. Orang lain juga merasa ada yang tidak beres. Segera mencari alasan untuk pergi. Hanya pria berkacamata yang belum tahu apa yang terjadi. Pacar penjual, Chen Na, juga bersiap untuk pergi. Setelah meninggalkan ruang VIP, Chen Na menyatakan, kemarin, Sen Yuan membeli mobil M9 dengan tunai. Dia yang bertanggung jawab atas penerimaannya. Ini membuat pria berkacamata sangat terpukul. Dia merasa agak tidak seimbang dalam hatinya. Nana, anak orang kaya yang sangat kaya. Karena kamu sudah tahu situasinya, seharusnya kamu memberitahuku segera. Lain kali, aku akan baik. Pria berkacamata belum selesai berbicara sudah dipotong oleh Chen Na. Xie Haiji, baru hari ini aku tahu kamu orang seperti ini. Anggap saja aku bertemu orang yang salah. Jangan hubungi aku lagi. Seandainya aku tahu kamu begitu kaya, aku tidak akan mengadakan pertemuan ini hari ini. Buang-buang uang. Sen Yuan tahu bahwa beberapa hal perlu dialami sendiri. Beritahu saya tentang ide Anda membuka kafe. Meskipun saya hanya seorang pemegang saham kecil, tapi ke depannya, saya akan ikut merencanakan. Dalam setengah jam ke depan, Sen Yuan mengungkapkan pemikirannya, dan sahabatnya menyatakan persetujuan. Keduanya sepakat. 1 jam kemudian, Chen Na mengirim pesan kepada Sen Yuan. Jumat nanti bisa datang untuk melunasi pembayaran dan mengambil mobil. Namun Sen Yuan menyatakan bahwa dia tidak terburu-buru. Dia ingin mengatur janji dengan Chen Na malam besok, untuk menanyakan beberapa detail tentang mobil secara langsung. Toh sekarang hanya ada Fang Minhui sebagai sumber pendapatan. Sen Yuan tentunya ingin meraih kesuksesan secara menyeluruh. Apalagi penampilan dan tubuh Chen Na sangat menawan. Keesokan harinya, Chen Na tiba di tempat yang telah disepakati. Chen Na masih mengenakan seragam penjual dari toko. Dia menyadari bahwa sepertinya dia datang terlalu awal. Sen Yuan belum tiba. Saat itu, manajer umum toko mobil juga kebetulan lewat. Dia selalu ingin mendekati Chen Na, tapi di toko tidak ada kesempatan. Hari ini akhirnya dia menemukan kesempatan. Jadi dia langsung mengusir rekan-rekannya. 2 rekan tersebut langsung mulai memperbincangkan. Saya rasa Chen Na bukan tipe orang seperti itu. Itu sulit untuk dikatakan. Perempuan mana yang akan datang ke tempat seperti ini sendirian untuk makan? Mungkin Chen Na memang sengaja menciptakan pertemuan kebetulan. Agar manajer melihatnya. Chen Na biasanya terlihat cukup serius, tidak disangka. Dan percakapan keduanya, kebetulan didengar oleh lelaki berkacamata yang lewat. Chen Na, kebetulan sekali, sendirian ya? Apakah Anda keberatan jika kita makan bersama? Chen Na menolak dengan halus, mengatakan sudah menjanjikan teman. Chen Na, bagaimanapun juga saya atasanmu. Punya teman juga tidak masalah. Kita bisa makan bersama saja. Maaf, tolong jaga jarak yang wajar dengan saya. Anda sudah punya keluarga, tidak seharusnya melakukan ini. Ternyata Anda memperhatikan bahwa saya sudah berkeluarga. Pasti lebih mudah untuk diatasi jika begitu. Saat ini, lelaki berkacamata itu sedang mencari Chen Na dengan panik. Dia merasa Chen Na meninggalkannya. Dia pergi mendekati pria lain. Saya punya gaji tahunan 500.000. Lagi pula saya punya mobil senilai lebih dari 300.000. Di mana saya kurangnya? Saya kalah dari babi gemuk seperti ini. Ketika pria berkacamata melihat manajer yang berminyak, mentalnya langsung hancur. Kalian pasangan busuk ini. Ternyata kalian bersenang-senang di sini di belakang saya, ya. Pria berkacamata itu mengira dia dikhianati. Chen Na sedikit kebingungan. Sedangkan manajer tampak sedikit panik. Apakah dia salah paham dengan pacar Chen Na? Pria berkacamata itu tanpa berbicara lagi, langsung melayangkan pukulan ke wajah gemuk manajer. Tentu saja manajer tidak akan membiarkan dirinya dipukul begitu saja. Dia langsung mengayunkan tinjunya ke arah pria berkacamata. Saat itu, Sen Yuan tepat tiba untuk pertemuan. Dan kebetulan menyaksikan adegan terkenal ini. Melihat Chen Na yang berjalan ke arahnya, Sen Yuan sedikit terkejut. Jika saja dia datang sedikit lebih awal. Saat ini yang dipukul bisa jadi adalah aku sendiri. Nona Chen, pergi saja, jangan pedulikan mereka. Mari kita pergi dari sini terlebih dahulu. Sen Yuan meraih tangan indah Chen Na. Chen Na tiba-tiba menunjukkan rasa malu seperti wanita kecil. Di jalan, Chen Na mengungkapkan bahwa dia sudah putus dengan pria berkacamata semalam. Sekarang dia juga bisa melihat karakter sebenarnya. Manajer yang dipukul adalah bosku. Sekarang dia dipukul tanpa bersalah. Setelah ini, entah bagaimana dia akan menyerangku. Sen Yuan merasa bahwa bos seperti ini sama sekali tidak layak. Lebih baik cari pekerjaan lain. Sekarang mencari pekerjaan tidak semudah itu. Jika pindah ke toko lain, harus memulai semuanya dari awal.
Semua klien yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Ketika melihat sebuah kedai kopi di pinggir jalan, Chen Na mengungkapkan isi hatinya. Sebenarnya, berjualan dalam waktu lama sangat melelahkan. Aku juga ingin berganti profesi, seperti membuka sebuah kedai kopi kecil. Jika suasana hati baik, buka lebih lama, jika tidak, tutup lebih awal. Sayang sekali, sebuah kafe perlu 3 atau 400 ribu. Tidak tahu kapan bisa menabung cukup uang. Uang yang kurang tidak masalah. Bagaimana jika ada yang mau berinvestasi? Setelah mengurangi 700 ribu yang diberikan kepada Li Yuhang, Shen Yuan sekarang kebetulan masih punya 300 ribu modal investasi. Kalau begitu, aku akan langsung mengundurkan diri untuk membantunya bekerja. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Na dengan bercanda menepuk paha Shen Yuan. Baiklah, kalau begitu kamu pergi mengundurkan diri besok. Aku akan berinvestasi 300 ribu untuk membuka kafe. Setelah itu, kamu akan membantuku bekerja. Kata-kata Shen Yuan baru saja diucapkan. Chen Na terhenti sejenak. Dia sebenarnya hanya bercanda. Namun, tidak disangka Shen Yuan menganggapnya serius. Jelas sekali Chen Na tertarik dengan kata-kata Shen Yuan. Sebelum datang, Shen Yuan masih khawatir. Apakah dia bisa menarik simpati Chen Na? Sekarang tampaknya tidak perlu khawatir lagi. Sebuah pohon uang baru datang. Aku serius. Setelah kedai kopi dibuka, memberi kamu gaji bulanan 12 ribu ditambah bonus. Setelah 3 bulan, aku akan memberimu mobil seharga 200 ribu. Mobilmu ini agak tua, sudah saatnya ganti yang baru. Perasaan Chen Na bergejolak dalam hati. Tanpa tekanan kinerja, bekerja selama 3 bulan dan langsung dapat mobil. Langsung membuat penghasilanku setahun melebihi 300 ribu. Tunggu sebentar, Shen Yuan tidak mungkin berniat untuk menampungku, kan? Tiba-tiba, Chen Na menyadari bahwa perilakunya sangat mirip dengan itu. Shen Yuan, kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Meskipun syaratnya sangat menggoda, tapi Chen Na tidak ingin terikat oleh seseorang, terutama dalam posisi sebagai orang ketiga. Shen Yuan tersenyum tipis. Jangan berpikir terlalu banyak, saya hanya berniat membuka kedai kopi jaringan. Tempat pertama akan beroperasi sebagai proyek percontohan. Jadi antara aku dan kamu, hanya hubungan murni antara bos dan karyawan. Begitu ya, maka biarkan aku memikirkannya. Jelas Chen Na benar-benar tergerak. Saat itu, Fang Minhui mengirim pesan. Shen Yuan, apakah kamu punya waktu malam ini? Jika ada waktu, mari kita pergi bersama untuk minum dingin. Yuan tidak menyangka kebutuhan Fang Minhui begitu spesifik. Tapi dia tetap menjawab dengan setuju. Syaratnya adalah perlu mengendalikan frekuensinya. Setelah Gao Bie dengan Chen Na, malam itu, Shen Yuan tiba di Hotel Da Fuhao. Shen Yuan baru saja masuk. Fang Minhui langsung memeluk Shen Yuan. Shen Yuan, aku merindukanmu. Dia sudah menunggu Shen Yuan di sini lama sekali. Tunggu, Shen Yuan, di tubuhmu. Kenapa ada aroma parfum wanita lain? Yuan mencium baunya. Tahu itu pasti dari mobil Chen Na. Baru saja tercium aroma parfum darinya. Kamu bilang, apakah kamu pergi mencari wanita lain di belakangku? Fang Minhui dengan marah mendorong Shen Yuan menjauh. Namun, Shen Yuan langsung memeluk Fang Minhui. Tidak mungkin, aku hanya memiliki kamu seorang. Hari ini aku pergi ke dealer mobil untuk mengurus prosedur mobil. Mungkin tercium aroma parfum wanita lain. Kamu juga tahu, penjual wanita biasanya memakai banyak parfum. Baiklah, tapi jika kamu ingin mencari gadis lain kali, harus memberitahuku terlebih dahulu. Juga, kamu harus menjaga jarak dengan penjual wanita itu. Tahu kan? Tentu saja, Shen Yuan tidak mungkin benar-benar melakukannya. Dia harus mengandalkan cashback dari belanja dengan lawan jenis untuk menghasilkan uang. Pasti tidak bisa bergantung pada satu hal saja. Baiklah, aku akan pergi mandi dulu. Namun, Fang Minhui baru saja berbalik. Shen Yuan segera menariknya agar dia tidak mandi dulu. Suara Fang Minhui cukup rendah. Jika tidak mandi, tubuhku akan berbau. Namun, Shen Yuan hanya tersenyum dengan penuh pesona. Saya suka bau yang tidak dicuci. Begitulah, 2 jam berlalu. Fang Minhui bahkan mengatakan ingin lagi. Sementara itu, Shen Yuan merasa sedikit ketakutan. Tunggu saya mandi, akan lebih baik. Badan saya lengket, sangat tidak nyaman. Shen Yuan tidak pernah terpikirkan. Jenis olahraga ini membuat Fang Minhui merasa lebih suka. Dari 89 kemarin, hari ini langsung mencapai 90. Dan Shen Yuan juga merasakannya. Kebutuhan Fang Minhui jauh lebih besar dibandingkan Zhou Wanting. Dia menikmati dirinya sendiri tetapi akan diperas habis. Pada saat ini, sistem mendeteksi. Sudah memiliki satu lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 90. Sekarang memberikan hadiah. 1 tiket lotre hadiah 1 juta dan 1 kartu belanja 1 juta. Dan 1 kemampuan tanpa ampun. 2 hal pertama mudah dipahami. Yang paling membuat Shen Yuan bersemangat adalah kemampuan yang tak terkalahkan itu. Dengan hadiah ini, bukankah itu akan membunuh segalanya? Maaf, Minhui, saya harus bangkit. Kedepannya, bukan kamu yang mengendalikan saya, tapi saya yang mengendalikanmu. Shen Yuan dengan tegas menggunakan kemampuan tak terkalahkannya. Ini adalah sesuatu yang paling dia butuhkan saat ini. Seketika Shen Yuan merasakan, semuanya dipenuhi dengan energi besar. Seolah-olah energi tidak akan pernah habis. Shen Yuan menemukan bahwa Tuan Tong. Ia memberikan penghargaan khusus sesuai kebutuhan. Saat ini, meskipun rasa suka Li Xiao telah melebihi 60, namun ingin berkembang menjadi seperti Fang Minhui, masih ada beberapa kesulitan. Dan Chen Na yang tinggi juga melebihi 60. Saat ini juga perlu dilakukan secara bertahap. Shen Yuan sangat menantikan penghargaan dengan tingkat rasa suka 90 berikutnya. Tapi hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah merasakan kemampuan tak terkalahkan yang diberikan oleh Tuan Tong. Kenapa Shen Yuan, bukankah kamu pergi mandi? Shen Yuan tiba-tiba menggenggam tangan Fang Minhui. Tidak,
saya jadi memperhatikan. Hanya dalam sekejap, Fang Minhui merasakan ada yang tidak beres. Shen Yuan tampaknya. Sementara itu, Chen Na sedang mengobrol dengan sahabatnya. Dia memberitahu semua yang dikatakan Shen Yuan kepadanya. Dia memberitahu semuanya kepada sahabatnya. Sahabatnya berpikir Chen Na mungkin telah bertemu penipu. Tidak mungkin, saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Dia terakhir kali membeli mobil dari saya. Dia baru berusia 21 tahun. Sebegitu muda sudah mengendarai mobil mahal. Lalu, apakah dia ganteng? Chen Na berkata dia agak tampan. Sahabatnya langsung berbicara. Cowok yang kaya dan tampan di masa muda. Apalagi yang perlu dikhawatirkan, langsung saja jalani. Tapi dia 5 atau 6 tahun lebih muda dariku. Namun, sahabatnya berkata, mereka bilang, wanita yang lebih tua 3 tahun dapat harta. Dibulatkan sedikit. Dia sudah setara dengan memeluk 2 batangan emas. Tapi dia sudah punya pacar. Sahabatnya berpendapat bahwa dia belum menikah. Chen Na sepenuhnya bisa merebutnya. Apa yang kamu katakan? Chen Na merasa sahabatnya semakin berlebihan. Bagaimana mungkin dia bisa begitu tidak tahu malu? Karena kamu sangat bingung. Jadi dorong saja pengusaha kecil ini kepada saya. Biarkan saya menanggung semuanya untukmu. Setelah itu, mereka ngobrol sebentar. Chen Na menutup telepon. Saat itu, wajah Shen Yuan muncul di pikirannya. Setelah berbicara dengan sahabatnya, Chen Na membuat keputusan. Beberapa saat kemudian, Fang Minhui sangat terkejut. Dia tidak menyangka baru saja 40 menit yang lalu. Shen Yuan telah mengalami 2 kali. Keesokan paginya, Fang Minhui kembali ke sekolah. Sementara itu, Shen Yuan tidak ada kelas di pagi hari. Berencana tidur lebih lama. Tiba-tiba, Shen Yuan teringat sesuatu. Tunggu, tiket lotre Tuan Tongxi. Saya akan cek. Shen Yuan memegang tiket lotre dengan satu tangan. Dan memegang ponsel untuk memeriksa nomor undian dengan tangan lainnya. Ternyata dia memenangkan hadiah utama 860 juta. Hadiah 6 juta. Kabar baik ini harus segera memberitahu Lao Shen dan ibunya. Sejak keluarganya mengalami kebangkrutan, mereka sudah hidup dalam kesulitan terlalu lama. Dengan cepat, Shen Yuan berlari pulang ke rumah. Dia tidak sabar untuk menyampaikan kabar baik. Kembali ya, tapi jangan berteriak-teriak mengganggu orang. Shen Yuan langsung bertanya kepada Lao Shen kemana dia pergi. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Apa sih hal penting yang harus menunggu aku kembali? Apakah kamu lagi bikin masalah, nak? Shen Yuan langsung mengeluarkan tiket lotre. Lao Shen, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah kabar baik. Kita sudah kaya. Orang tua hanya mengira anaknya bercanda. Mereka masih berpikir belakangan ini tekanan di sekolah terlalu besar. Lao Shen juga bilang utang di rumah akan diselesaikan. Tidak perlu dia terlalu khawatir. Lao Shen, lihat dengan jelas dulu sebelum berbicara. Saat itu, Shen Yuan mengeluarkan ponselnya. Dan membuka layar pengundian. Ketika dia menemukan angka ZJ persis sama. Lao Shen dengan bersemangat langsung berteriak. Istriku benar-benar menang jackpot. Benar-benar menang 680 ribu. Keduanya tampak tidak percaya. Setelah dipotong pajak, kami masih bisa mendapatkan lebih dari 500 ribu. Dengan uang ini, tidak hanya bisa melunasi utang. Kehidupan di rumah juga bisa sangat diperbaiki. Ibu Shen tersenyum bahagia. Nak, kita harus mencatat prestasi keluarga untukmu. Siang ini tidak masak, kita pergi makan di luar. Merayakan keluarga kita memenangkan lotre besar. Omong-omong, saya sekarang sudah tahun ketiga, tinggal setahun lagi lulus. Saya berpikir untuk melakukan sedikit bisnis di luar. Berolahraga sedikit. Lao Shen mendukung pemikiran Shen Yuan. Tapi dia menyarankan untuk menyisihkan sedikit uang. Bahkan jika Shen Yuan mengalami kerugian nanti, keluarga masih bisa menutupi. Ibu Lao Shen, saya hanya mengambil 1 juta. Yang lainnya silakan kalian ambil. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Orang tua sangat mendukung Shen Yuan. Sekarang keluarga memiliki uang ini. Mereka juga tidak perlu khawatir tentang masalah utang lagi. Sementara itu, di dalam kantor dealer mobil. Chen Na, kamu pasti tahu mengapa aku memanggilmu ke sini. Perhatikan baik-baik, ini adalah karya pria. Pemimpin, saya sudah putus dengan dia sejak lama. Tidak ada hubungannya. Kamu yang terluka seharusnya menemui dia. Chen Na tidak ingin dipersalahkan tanpa alasan. Manajer berkata bahwa semua ada alasannya. Sambil mengagumi Chen Na, dia merencanakan untuk memanfaatkan ini untuk menaklukkan Chen Na. Pertengkaran kalian tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, saat kamu duduk kemarin, saya sudah bilang saya ada janji dengan orang. Kamu sendiri yang tiba-tiba ingin duduk ke sini. Kamu yang keras kepala. Kemarin sore kamu meninggalkan pos tanpa izin. Mengakibatkan ruang pamer tidak ada yang melayani pelanggan. Sekarang hukumanmu adalah menghentikan penerimaan pelanggan bulan ini. Nanti saat kamu sudah memikirkannya dengan jelas, datanglah padaku. Chen Na tentu saja setuju. Kenapa? Kemarin saya sudah izin tidak masuk. Pertanyaan bagus, kenapa? Kamu tidak akan baru pertama kali bekerja di dunia nyata kan? Karena saya adalah manajer umum toko ini. Semua urusan toko ini saya yang mengatur. Manajer percaya bahwa dia pasti bisa mengendalikan Chen Na. Karena menghentikan penerimaan, Chen Na hanya bisa mendapatkan gaji pokok 1.200. Uang segini bahkan tidak cukup untuk membayar sewa. Menjadi manajer yang buruk benar-benar membuatmu kesal. Bukankah ini hanya pekerjaan yang buruk? Terburuknya, aku akan pergi. Setelah mengatakannya, Chen Na berbalik dan pergi. Chen Na, jangan pergi dulu. Aku sarankan kamu berpikir dengan baik. Melihat Chen Na yang begitu tegas ingin pergi, manajer justru menjadi panik. Chen Na percaya bahwa meskipun Shen Yuan terlihat tidak besar, dia berbeda dari kebanyakan orang dan sangat stabil dalam bekerja. Belum lagi membahas apa yang ingin dilakukan Shen Yuan. Bekerja untuknya juga bisa dianggap sebagai jalan mundur. Tidak perlu dipikirkan lagi.
Tidak bekerja lagi berarti tidak bekerja lagi. Setelah mengatakannya, Chen Na berbalik dan pergi. Daripada menderita di sini, Chen Na merasa lebih baik mempercayai Shen Yuan sekali ini. Setengah jam kemudian, Chen Na mengirimkan pesan pengunduran diri, dan bertanya apakah perkataan Shen Yuan kemarin masih berlaku. Jika kamu ada waktu, bisa pergi melihat toko. Bisa secara daring. Jika ada yang cocok, kita bisa membelinya. Shen Yuan tentu setuju. Dia membiarkan Chen Na sekarang bisa pergi melihat toko. Sekarang Shen Yuan juga bisa sedikit lega, karena sisa 300.000 investasi sudah tepat habis. Tugas akhirnya selesai. Guru Li, saya sudah datang. Chen Yuan tiba di kantor guru. Tadi Li Xiao mengirim pesan mencari bantuan Shen Yuan. Shen Yuan merasa malu untuk merepotkanmu. Harus pindah kantor. Tapi barangnya terlalu banyak, saya tidak bisa membawanya. Awalnya ingin memanggil ketua kelas. Tapi dia ada urusan untuk ditanyakan. Tidak masalah, tidak ada kelas pagi ini. Kebetulan saya tidak ada urusan di rumah. Apakah ini dan itu juga harus dipindahkan? Li Xiao mengatur rambutnya sambil terengah-engah. Jika hanya memindahkan beberapa buku dan materi, saya bisa mengurusnya sendiri. Tapi meja ini dan lemari arsip terlalu berat. Pertama, ambil buku-buku di atas lemari arsip. Jika tidak, saat dipindahkan bisa jatuh. Li Xiao mengulurkan tangan untuk meraih. Namun dia menyadari tidak bisa menjangkaunya. Meskipun dia sudah berjinjit, masih belum bisa menjangkau atas lemari. Namun saat itu, tangan besar Shen Yuan tiba-tiba muncul. Guru Li, saya bantu kamu. Saat itu, keunggulan tinggi badan Shen Yuan ditunjukkan. Dia memegang bahu Li Xiao dengan satu tangan. Satu tangan membantunya mengambil barang. Dalam momen ini, detak jantung Li Xiao mulai mempercepat. Dia merasa dirinya terlalu dekat dengan Shen Yuan. Saat itu di rumah, Chen Yuan membantunya melepaskan apron dan berdiri sangat dekat. Namun kali ini, jaraknya lebih dekat dibandingkan yang lalu. Maka Li Xiao muncul dengan sebuah pemikiran. Jangan-jangan seperti yang dikatakan adiknya. Shen Yuan tidak benar-benar memiliki perasaan terhadap dirinya, kan? Shen Yuan, apakah kamu sudah siap? Li Xiao dengan wajah merah berkata pelan. Dia merasa suasana sekarang sangat tidak biasa. Baiklah. Shen Yuan mengambil berkas itu. Dan perubahan ekspresi Li Xiao. Shen Yuan melihat semuanya. Pembimbing, kami datang untuk membantu. Tiba-tiba dua laki-laki itu membuka pintu dan berlari masuk. Tapi begitu masuk, mereka merasa ada yang tidak beres. Seperti wajah Li Xiao, dosen yang mereka temui. Kenapa wajahnya begitu merah? Segera datang dan bantu memindahkan barang. Kalian dulu pindahkan lemari arsip ini. Pindahkan ke kantor sebelah. Sambil Shen Yuan memberi perintah, Li Xiao cepat-cepat pergi ke samping. Untungnya dua siswa ini datang beberapa detik terlambat. Kalau tidak, mereka akan melihat. Itu benar-benar akan membuat malu sampai ke rumah nenek. Tapi keberanian Shen Yuan semakin besar. Yang di rumah itu biarlah. Dia bahkan berani berbuat sembarangan di kantor. Tapi baru saja merasa ada yang aneh, apalagi cici itu. Tidak mungkin, Shen Yuan adalah mahasiswaku. Ini pasti tidak mungkin. Saat ini, Shen Yuan memperhatikan tingkat ketertarikan Li Xiao yang 71. Kenapa tingkat ketertarikan dosen meningkat? Apa itu karena kejadian tadi? Ini benar-benar bukan masalah saya. Ini terlalu mencolok bagi dosen. Mengganti dengan gadis yang sedikit lebih datar itu tidak mungkin. Tapi tidak menyangka jika nilai simpatik dosen bisa meningkat. Nanti bisa lebih sering mendekatinya. Berlari sedikit untuk membangun perasaan. Di sebuah kafe dekat sekolah pada akhir pekan. Zanpang mendengar bahwa kamu membeli mobil itu seharga 280.000 secara tunai. Belum lulus sudah mengendarai BBA. Sudah melampaui kita. Mahasiswa di atas 99.9. Hehe, ada beberapa orang yang bahkan meremehkan BBA. Li Zanpang yang dijilat merasa sangat nyaman. Mart, Fang Minhui berpura-pura murni menolak saya. Dengan kondisi saya ini, banyak gadis yang akan menjilat saya. Tidak mungkin, ini saja tidak melihatnya. Keluarganya seperti apa? Ya, ada orang yang memang tidak mengerti situasi. Meskipun bekerja 3-5 tahun, belum tentu bisa membeli mobil ini. Saat Li Zanpang menikmati pujian dari gadis-gadis, dia tiba-tiba tersipu merah karena pemandangan di sebelahnya. Wah, gadis ini terlalu cantik ya. Kakinya luar biasa. Mengurangi umur 10 tahun pun tidak berlebihan. Entah siapa yang bisa memiliki wanita semolek ini. Ternyata gadis di depan ini adalah Chen Na yang sedang menunggu seseorang. Lihat mobil ini, tanpa pengemudi, sangat canggih. Mobil apa ini? Saat itu dua gadis itu mulai memanggil lagi. Li Zanpang mulai berbicara. Jauh unggul dari M9. Dengan mobil yang berhenti stabil, sosok melangkah keluar dari dalam mobil. Dan dia adalah Shen Yuan yang baru mengambil mobil. Kehadirannya memicu beberapa diskusi. Itu bukan Shen Yuan. Li Zanpang merasa bingung. Bagaimana dia bisa mengendarai mobil ini? Bukankah keluarganya sudah bangkrut? Shen Yuan, sini-sini. Chen Yuan baru saja naik ke lantai. Chen Na segera menyapa dengan hangat. Dan Li Zanpang yang sebelumnya agak tidak seimbang. Tiba-tiba merasa agak tidak seimbang. Dia tidak pernah menyangka. Ternyata gadis cantik ini sedang menunggu Shen Yuan. Ini membuatnya sangat cemburu. Pemilik kedai baru saja mengirimku pesan. Dia akan segera datang. Bagaimana? Apakah mobilnya mudah dikendarai? Chen Na telah memesan minuman untuk Shen Yuan lebih awal. Lumayan baik. Shen Yuan juga tanpa ragu menerimanya dan langsung meminumnya. Hubungan mereka di mata orang luar bahkan terlihat seperti sepasang kekasih. Li Zanpang, cepat lihat. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Shen Yuan dan yang lainnya. Li Zanpang sangat tidak senang. Shen Yuan yang kurang ajar ini baru saja putus dengan kakak kelas. Sekarang sudah dekat dengan Dewi luar kampus. Halo, Nona Chen. Barusan pergi menjemput anak.
menghabiskan sedikit waktu. Saat itu, pemilik kedai kopi, Lin Yuchang menghampiri. Dia datang untuk membicarakan masalah kedai kopi. Nyonya Sen terlihat sangat muda. Sen Yuan membalas dengan senyuman dan berjabat tangan. Sebenarnya semua orang memiliki usia yang hampir sama. Semuanya berusia sekitar 20-an. Nona Lin, mari kita duduk dan berbincang. Saya akan singkat saja. Usaha di toko saya sedang biasa saja. Tapi karena dekat dengan sekolah, arus pengunjung masih lumayan. Terutama karena saat ini banyak urusan di rumah. Mengurus anak juga menyita banyak waktu. Tidak ada cara lain, saya hanya bisa mengalihkan toko ini. Biaya pengalihan adalah 300.000. Meskipun Sen Yuan masih memiliki 300.000 modal, tapi tetap saja harus menyisakan 50.000 sebagai modal awal untuk toko ini. Dan untuk gaji bulan pertama Chen Na. Jadi, Sen Yuan juga tidak banyak berbicara. Begini saja, saya tidak akan menawar lagi. Harga tetap 250.000. Tawaran yang dia buat benar-benar jauh di bawah ekspektasi saya yang 200.000. Tapi jika kali ini tidak dialihkan, mungkin tidak akan ada orang yang sebaik ini lagi. Lalu Lin Yuchang bertanya, apakah hari ini kita bisa menandatangani perjanjian dan membayar biaya pengalihan? Setelah menandatangani perjanjian, saya akan mentransfer 250.000 kepadamu. Xiao Qiyu, ini adalah Tuan Sen. Dia adalah bos barumu mulai sekarang. Nanti, kamu perkenalkan dia dengan situasi di sini. Pelayan Xiao Qiyu datang sambil membawa nampan untuk menyapa. Nanti Sen Yuan akan menjadi pemilik kafe ini. Ajak Miss Chen Na untuk berkenalan saja. Saya tidak sering datang ke toko. Nanti semua urusan besar dan kecil di toko akan dia tangani. Teman sekelas di samping terkejut. Apakah kamu mendengarnya? Ini terlalu tidak masuk akal, kan? Dalam beberapa menit singkat, bisnis senilai 250.000 sudah disepakati. Dan Sen Yuan membeli toko ini. Jelas dia melakukannya untuk Min yang ada di sebelahnya. Mendengarkan teori dari para gadis, Li Zanpeng langsung marah dan menggeram. Saat itu, seseorang menelepon Lin Yuchang. Dan Chen Na kebetulan melihat siapa yang menelepon. Dia menyadari bahwa orang itu dia kenal. Tuan Sen, Nona Chen, maaf. Saya keluar untuk menerima telepon. Setelah Lin Yuchang pergi, Chen Na berkata, Nyonya Lin ini sepertinya adalah istri Zheng Yong. Zheng Yong adalah orang yang berkelahi dengan Xie Haiji. Dia adalah bosku di dealer mobil. Tidak menyangka di rumah ada istri cantik seperti ini. Orang itu bahkan ingin memanfaatkan karyawan. Itu terlalu rendah. Saya Sen Yuan yang pertama tidak akan setuju. Saya masih menyimpan data Zheng Yong di sini. Rekaman chat yang mengancam saya. Saya ingin menerima gaji dan kemudian mengungkapkan dia. Agar orang-orang di industri mobil melihat siapa dia yang sebenarnya. Apakah Sen Yuan harus memberitahu Nona Lin? Nona Lin orangnya baik, saya khawatir akan menyakitinya. Sen Yuan merasa ini tidak pantas. Begitu rekaman chat itu dikirim, Zheng Yong akan tahu siapa yang melakukannya. Seorang pria parubaya berusia lebih dari 40 tahun. Tanpa pekerjaan, dia masih harus menghidupi istri dan anak. Saya khawatir dia akan melakukan sesuatu yang merugikan Anda. Bagaimana kalau saya yang mengurus masalah ini? Saya jamin saya bisa membuatnya jatuh. Sementara itu tidak akan memengaruhi Anda. Chen Na merasa hangat di hatinya seketika. Sen Yuan, terima kasih. Saya sudah mentransfer 250.000 kepada Nona Lin. Saya juga telah mentransfer 50.000 kepadamu. Dari jumlah itu, 24.000 adalah gaji kamu selama 2 bulan terakhir. Sisanya digunakan sebagai modal awal untuk operasional toko. Saat ini, tugas investasi telah selesai. Sen Yuan dipromosikan menjadi investor pemula. Sementara itu, tugas investasi baru sebesar 10 juta dirilis. Setelah diselesaikan, pendapatan investasi akan mendapatkan pengembalian 3 kali lipat, serta 1 paket besar industri misterius. Sen Yuan segera merasa antusias. Pembayaran Tuan Sen telah diterima, senang berkolaborasi. Saya akan pergi dulu, semoga bisa bertemu lagi lain waktu. Setelah berkata begitu, Lin Yuchang mengulurkan tangannya yang anggun. Sementara itu, Sen Yuan menggenggam tangan kecil itu. Dia menyadari bahwa tangan Nona Lin lembut dan tanpa tulang, namun tetap memiliki sedikit daging. Apakah ini yang disebut dengan peningkatan atribut? Baiklah, kita akan bertemu lagi. Hanya dalam sekejap saat berjabat tangan, Sen Yuan sudah membayangkan gambaran masa depan. Selanjutnya, Sen Yuan juga membuat keputusan. Lin Yuchang adalah target yang bagus. Setelah membeli kedai kopi, untuk merayakan, Sen Yuan membawa Chen Na ke sebuah restoran yang cukup mewah. Karena berada sendirian dengan Sen Yuan, Chen Na tiba-tiba merasa malu. Dan semuanya diperhatikan oleh Sen Yuan. Chen Na memang agak sulit untuk ditangani. Setiap pria normal pun pasti tidak bisa bertahan. Chen Na, bagaimana jika kamu duduk di sampingku? Dengan kesempatan yang baik seperti ini, tentu saja Sen Yuan tidak mungkin menyia-nyiakannya. Duduklah lebih dekat. Mengambil alih kafe menghabiskan 300.000. Selanjutnya, setiap bulan Sen Yuan harus membayar gaji 12.000. Sudah saatnya untuk mendapatkan sedikit bunga kembali. Dan bagaimana Chen Na tidak mengerti maksud Sen Yuan? Di dunia ini tidak ada cinta dan pengorbanan yang tanpa alasan. Apakah Sen Yuan hanya ingin mendapatkan uang dari kafe? Pemilik kafe sendiri sudah mengatakan, menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran saja sudah baik. Dan ini satu-satunya yang bisa aku berikan padanya. Pelayan akan masuk. Sen Yuan, jangan seperti itu. Sen Yuan semakin mendekat. Chen Na berbicara dengan gugup dan agak terbata-bata. Namun, Sen Yuan berkata bahwa makanan di sini tidak datang dengan cepat. Sekarang adalah waktunya untuk dia mengumpulkan bunga. 10 menit kemudian, pelayan mengetuk pintu. Tuan Sen siap untuk menyajikan makanan. Begitu mendengar ada seseorang yang datang, Chen Na segera melarikan diri dari cengkeraman Sen Yuan. Silakan masuk. Sen Yuan tampak tenang. Sementara itu,
Chen Na sudah sangat merah wajahnya. Lagi pula, dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Coba ini. Ini adalah makanan khas mereka. Shen Yuan menyuapi Chen Na. Tampilannya sama sekali tidak terlihat dipaksakan. Dan Chen Na juga merasakan sedikit terpikat. Shen Yuan sebenarnya cukup tampan. Satu-satunya kekurangan adalah dia sedikit playboy. Jelas bahwa dia sudah memiliki gadis yang sangat cantik di sampingnya. Masih saja berperilaku sembarangan di luar. Sayangnya, sekarang dia sudah terjebak dalam permainanannya. Memikirkan hal ini tidak ada gunanya lagi. Chen Na tahu bahwa dia sudah tidak bisa turun dari perahu. Jadi dia hanya bisa mengikuti Shen Yuan. 50 menit kemudian, mereka berdua selesai makan. Dan harga makan malam ini adalah lebih dari 2.600. Memang harga yang tidak murah. Tetapi bagi Shen Yuan yang bisa mendapatkan cashback 3 kali lipat, itu setara dengan untung bersih 5.003. Dan Chen Na pun menggerutu dalam hati. Satu kali makan sama dengan komisi menjual satu mobil. Hidup orang kaya. Menghabiskan 2.000 sama saja seperti menghabiskan 21 untuk diri sendiri. Shen Yuan, saya ingin kembali ke kafe dan mencari tahu tentang Xiao Qiu. Besok saya harus pergi bekerja di sana. Saya ingin cepat-cepat beradaptasi. Shen Yuan berkata. Sudah jam 8:30. Xiao Qiu sudah selesai bekerja di hotel. Jika kamu mengganggu waktu pulang orang lain, itu akan membuat mereka marah. Lebih baik kembali dan istirahat, pergi besok saja. Baiklah, maka saya akan merepotkan kamu lagi. Antar saya pulang. Chen Na merasa sedikit malu dengan pipi yang memerah. Dia merasa semakin dekat dengan Shen Yuan. Beberapa saat kemudian, Chen Na turun ke bawah. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Besok setelah bekerja, saya akan memberikan laporan kerja kepadamu. Sampai jumpa. Saat itu, Shen Yuan berkata bahwa dia sedikit haus. Dia ingin naik ke atas untuk minum air. Saya rasa saya tidak terlalu nyaman. Chen Na merasa bahwa kemajuannya terlalu cepat. Tentang apa yang terjadi di ruang VIP tadi. Itu sudah menjadi batasan saya. Oh, apakah ada pria lain di rumah? Tiba-tiba, Shen Yuan berkata seperti itu. Chen Na segera menjelaskan. Tidak mungkin, saya sudah putus dengan Xie Haiji. Shen Yuan pun tersenyum sedikit. Jadi, itu sudah selesai. Saya hanya ingin naik untuk minum air. Apa yang tidak nyaman? Apakah kamu benar-benar hanya minum air dan pergi? Shen Yuan tersenyum lebih cerah. Tentu saja. Tapi jika kamu ingin saya tinggal di sini semalam, itu juga boleh, hehe. Chen Na tampak malu. Seolah-olah dia berkata, kamu terlalu memikirkan itu. Tapi dia tetap setuju dengan Shen Yuan yang agak kurang ajar. Namun, kedua orang itu baru saja masuk. Chen Na langsung ditangkap oleh Shen Yuan. Ini membuat Chen Na panik seketika. Kenapa ini berbeda dari yang sudah kita bicarakan? Bukankah kamu bilang hanya minum air saja? Melihat Chen Na yang tidak berani menatapnya, Shen Yuan tersenyum dan menjelaskan. Sebenarnya itu minum air. Hanya saja itu bukan air yang kamu maksud. Kemudian Shen Yuan memberitahu Chen Na dengan tindakannya. Air apa yang sebenarnya ingin dia minum? Sementara itu di bawah rumah Chen Na, sebuah mobil berhenti di sini. Itu adalah Xie Haiji yang datang mencarikan Chen Na. Chen Na pasti resign karena saya. Saya ingin mendapatkan kembali Chen Na. Bahkan jika hanya sebagai teman biasa. Lampu rumah Chen Na mati, pasti dia tidak di rumah. Letakkan bunga di depan pintu terlebih dahulu. Bunga mawar melambangkan cinta yang abadi. Dia begitu pintar. Pasti bisa terlihat bahwa ini dari saya. Namun, Xie Haiji baru saja tiba di depan pintu Chen Na. Dia mendengar suara aneh dari dalam ruangan. Ini adalah suara Nana. Dia bahkan berkata bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Zheng Yong. Ini benar-benar sudah terlanjur terjadi. Zheng Yong, keluarlah kau sialan. Xie Haiji marah besar. Dia mulai berteriak ke arah pintu. Dia merasa kepalanya berkilau hijau. Shen Yuan sudah tahu itu adalah Xie Haiji dari suaranya. Orang bodoh ini sudah putus tapi masih ikut campur. Apa masalah besarnya? Chen Na berkata sepertinya dia mendengar sesuatu. Apakah ada yang mengetuk pintu? Shen Yuan bilang bahwa dia salah dengar, itu dari sebelah. Ayo kita masuk ke dalam lebih tenang. Sementara itu, Xie Haiji yang tidak mendapat respon selama setengah hari. Saat ini, dia terlihat lesu. Sepertinya Nana sudah sepenuhnya terperosok. Saya benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Ingat untuk membuatnya tetap di sini. Dengan kekuatan tak terkalahkan yang diberikan oleh Tuan Besar, Shen Yuan hanya merasakan kekuatan yang tak terhingga. Dan Shen Yuan juga tidak mengira. Chen Na yang terlihat ekstrovert, tidak menyangka begitu konservatif. Ini membuatnya semakin merasakan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Shen Yuan mencium aroma roti panggang, dan aroma telur goreng. Dan aroma itu jelas berasal dari tangan Chen Na. Dia sudah bangun lebih awal, untuk membuatkan sarapan bagi Shen Yuan. Saat itu, Chen Na seperti pacar kecil yang lembut, yang sedang menyiapkan sarapan penuh kasih untuk pacarnya. Chen Na memang sangat perhatian. Rasanya sangat berbeda dengan Hui Hui. Hal seperti ini hanya bisa terjadi di rumah. Hotel tidak memiliki kehangatan seperti ini. Shen Yuan yang terbangun merasa hangat di hatinya. Saat itu, tugas terbatas diumumkan. Dalam 24 jam untuk membeli untuk Chen Na, properti dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Hadiahnya berupa pengembalian uang dan satu set properti misterius. Suatu pemikiran yang terlintas cepat di kepala saya. Ayah Tiong langsung mengaturnya. Dengan keberanian Ayah Tiong, rumah ini pasti tidak akan sederhana. Shen Yuan segera membayangkan gambar masa depan. Properti misterius itu mungkin adalah villa besar. Bisa sesekali mengadakan antrean di kolam renang. Sepertinya kedepannya harus lebih banyak mengembangkan wanita berkualitas. Probabilitas kejutan semacam ini akan meningkat pesat. Kenapa dia tiba-tiba bangkit? Sarapan masih ada 2 menit lagi. Chen Na memegang skop.
Menyadari bahwa Shen Yuan sudah bangun, tidak tahu apa yang akan terjadi jika Chen Na mencapai 90 tingkat ketertarikan. Hadiah apa yang bisa didapat? Shen Yuan tersenyum tipis. Apa hanya ada sarapan di pagi ini? Kamu buat sarapanmu, aku makan sarapanku. Chen Na langsung terkejut. Kemarin sudah begitu banyak kali masih belum cukup. Apalagi ini urusan besar. Nanti pagi kamu tidak ada urusan lain. Ayo kita beli rumah, aku traktir. Tiba-tiba satu kalimat dari Shen Yuan langsung membuat Chen Na terkejut.